evaluasi sumber daya pemerintahan. Kepada yang bertugas, silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tata kelola SDM pemerintahan, tentang evaluasi SDM pemerintahan. Yang pertama, pendahuluan sumber daya manusia SDM. Manusia SDM adalah aset berharga dalam sistem pemerintahan yang kompleks dalam setiap tindakan, kebijakan, dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Pemeran pertama yang dimainkan oleh para pegawai pemerintah tak terbantahkan. Mereka adalah tulang punggung dari setiap inisiatif yang direncanakan, dan kualitas serta kompetensi mereka memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab. Evaluasi SDM pemerintahan. Evaluasi SDM sumber daya manusia pemerintahan adalah proses penilaian yang dilakukan terhadap kinerja, kompetensi, dan pengelolaan tenaga kerja dalam konteks sektor pemerintahan. Evaluasi SDM atau sumber daya manusia dalam pemerintahan adalah suatu proses yang penting dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pegawai negeri. Evaluasi ini membantu pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada bekerja efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah. Dasar mengenai evaluasi SDM dalam pemerintahan itu: 1. Pentingnya evaluasi SDM pemerintahan. Evaluasi SDM pemerintahan adalah krusial dalam mencapai tujuan dan misi pemerintah. Ini membantu untuk memonitor dan meningkatkan kinerja pegawai negeri serta memastikan bahwa sumber daya manusia ini dapat memberikan layanan publik yang berkualitas. Yang kedua, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah mengidentifikasi kinerja individu dan kelompok, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pegawai negeri, meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab, memberikan dasar untuk pengembangan pegawai, mengukur dampak kebijakan dan inisiatif. Yang ketiga, proses evaluasi. Proses evaluasi SDM pemerintahan biasanya melibatkan berbagai tahapan seperti penilaian kinerja rutin oleh atasan, penilaian diri oleh pegawai, survei 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi harus mencakup berbagai aspek seperti produktivitas, integritas, etika, kompetensi, dan keterampilan yang relevan dengan posisi masing-masing. Tentunya kriteria evaluasi dapat mencakup pencapaian target kinerja, tingkat kehadiran, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, penghargaan untuk kinerja baik. Evaluasi kinerja yang baik harus diikuti dengan penghargaan yang sesuai. Ini dapat termasuk promosi, insentif, atau pengakuan publik untuk memotivasi pegawai untuk mempertahankan kinerja terbaik mereka. Hanya dijelaskan oleh Mbak Sinta. Kemudian evaluasi SDM pemerintah. Yang pertama, penilaian kinerja pegawai. Evaluasi SDM melibatkan penilaian kinerja individu, kelompok, atau departemen dalam pemerintahan. Ini fungsi